kalian. Nah, kalian harus minum banyak air putih dan makan buah dan makan sayuran. Nah, Miss akan menjelaskan tentang sains. Kalian semua masih semangat ya? Yuk ambil bukunya di tas. Nah, bukunya yang warna putih ini ya, buku ESPS atau buku IPA ya. Nah, kita buka dulu halaman 4 ya, seperti ini. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke halaman 4, Miss ingin ingati kalian di minggu lalu kita belajar tentang massa dan volume. Jadi itu jangan lupa ya, dibaca bukunya anak-anak. Oke, jadi kali ini Miss akan masuk ke wujud benda. Seperti yang Miss bilang, buka di halaman 4 ya. Nah, wujud benda itu terbagi menjadi 3 ya. Coba anak-anak lihat, wujud benda dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Pertama-tama Miss ingin menjelaskan tentang benda padat terlebih dahulu. Kenapa dikatakan dia itu benda padat? Apa yang dimaksud dengan benda padat? Jadi benda padat itu memiliki wujud padat. Oke. Yang paling penting adalah benda padat memiliki bentuk yang tetap. Nah, seperti apakah contoh benda padat itu? Nah, Miss akan kasih contohnya ya. Seperti waktu kalian kelas 1, kalian duduk di kelas, kalian pasti ada duduk kursi ini kan. Nah, kursi ini dikatakan benda padat. Padat ya. Nah, meja juga dikatakan benda padat. Di luar dari kursi dan meja, buku yang kalian pakai itu juga termasuk benda padat. Ya anak-anak ya. Jadi anak-anak pasti tahu dong benda padat itu seperti apa. Oke, jadi tadi sudah selesai ya benda padat. Miss akan masuk ke benda cair. Tadi benda padat sudah selesai ya. Nah, kali ini Miss akan masuk ke benda cair. Benda cair itu seperti apa? Miss mau katakan kalian pernah minum susu kan? Kalian pernah minum jus jeruk kan? Nah, jus jeruk itu adalah benda cair. Susu itu termasuk benda cair ya. Air putih, air ini yang kalian minum di rumah sehari-hari itu juga termasuk benda cair loh. Oke, jadi materi benda cair ada di halaman 5. Tadi kita sudah buka halaman 4 ya. Sekarang anak-anak perhatikan halaman 5 ya. Nah, di buku ada tulis benda cair mempunyai wujud cair. Benda cair memiliki bentuk tidak tetap. Benda cair selalu mengikuti bentuk wadahnya. Seperti apakah benda cair itu? Nah, bisa akan jelaskan ya. Air yang kalian tuangkan ke dalam botol, dia akan mengikuti wadahnya. Jadi akan mengikuti botolnya, bentuk botolnya. Ketika air kalian tuangkan ke dalam cangkir, nah kembali dengan stis. Lucu kan? Nah, ketika kalian tuangkan ke dalam cangkir, maka air tersebut akan mengikuti wadah cangkirnya. Oke, nah itu yang dikatakan benda cair mengikuti wadahnya. Nah, tadi benda cair sudah jelas ya anak-anak ya. Nah, kita akan masuk ke benda gas, materi benda gas. Tadi benda cair sudah ya anak-anak. Nah, kita akan masuk ke materi benda gas. Oke, kita buka halaman 6. Anak-anak buka ya halaman 6 seperti ini. Ya, materi benda gas. Nah, benda gas itu kenapa dikatakan benda gas? Karena benda itu berwujud gas. Seperti apakah itu? Seperti balon. Anak-anak tahu ya, ketika ada balon, di dalamnya ada udara, baru balon itu bisa mengembang. Udara itulah yang termasuk benda gas. Miss akan contohkan ya, seperti ini, plastik ini. Plastik ini dalamnya tidak memiliki udara, ya. Miss akan memberi udara. Jadi kan, nah, seperti inilah contohnya. Udara di dalam plastik ini itu dinamakan benda gas. Karena di dalam plastik ini ada wujud gas. Ya, nah, benda gas itu juga memiliki bentuk yang tidak tetap ya anak-anak ya. Jadi benda gas akan selalu mengikuti wadahnya. Seperti balon.
Tapi tadi benda padat memiliki bentuk yang tetap, ya. Benda cair memiliki bentuk yang tidak tetap, selalu mengikuti wadahnya. Begitu juga dengan benda gas, ya anak-anak ya. Now please take out your science book and open page 34 to 37. Now look at your book, page 34. All around us there are solids, liquid, and gases. Artinya, di sekitar kita ada benda padat, cair, dan gas. Some materials can change from a solid to a liquid and to a gas. Ada beberapa benda yang dapat berubah dari wujud padat ke wujud cair, kemudian ke wujud gas. Contohnya adalah air. Saat dia menjadi es, dia berwujud padat. Saat mencair, dia menjadi air. Kemudian ketika dipanaskan, dia menguap dan menjadi gas. Properties of solid, yaitu karakteristik dari benda padat. Ya, how do we know something is a solid? Bagaimana cara kita mengetahui sebuah benda adalah benda padat? A solid keeps its shapes like a brick. Benda padat memiliki bentuk yang tetap. Contohnya brick. Brick itu adalah batu bata. Kalian bisa lihat ya di gambar situ. It cannot be poured like liquid milk. Benda padat tidak bisa dituang seperti susu cair. We can change the shape of a solid like bread dough if we use a big enough force. Jadi kita dapat mengubah bentuk dari sebuah benda padat, contohnya adonan roti, jika kita memberikan tenaga yang cukup kuat. Think about pouring salt, sand, or sugar into a container. Coba kalian bayangkan waktu kalian menuang garam, pasir, atau gula ke suatu kotak. Each grain, small piece of sand, salt, and sugar is a solid, not a liquid. The solid grains pile up inside. Jadi setiap butiran-butiran kecil dari pasir, garam, dan gula itu kan adalah benda padat, bukan benda cair. Jadi butiran-butirannya akan tersusun ke atas di dalam wadah tersebut. Properties of liquids, karakteristik benda cair. How do we know if something is a liquid? Bagaimana sih caranya kita bisa tahu bahwa sebuah benda itu adalah benda cair? Yang pertama, we can pour a liquid easily. Kita bisa dengan mudah menuang benda cair. Yang kedua, a liquid is not easy to hold in your hand. Benda cair tidak mudah dipegang dengan tangan kita. Yang ketiga, liquids change their shape. Benda cair dapat berubah bentuk. They take the shape of their containers. Mereka memiliki bentuk yang sesuai dengan wadahnya. If you pour a liquid into a glass, kalau kamu menuangkan benda cair ke gelas, it will take the shape of the glass. Bentuknya akan mengikuti bentuk dari gelas tersebut. Properties of gases, karakteristik wujud gas. How do we know if something is a gas? Gimana sih caranya supaya kita bisa tahu bahwa benda tersebut adalah benda gas? Gases are usually invisible. This means we cannot see them. Benda gas biasanya ada namun tidak terlihat. Berarti kita tidak bisa melihat keberadaannya, namun kita tahu bahwa benda gas itu ada di situ. We can only see some gases because they have small solid pieces in them. Jadi ada beberapa gas yang dapat kita lihat. Itu karena mereka memiliki potongan-potongan padat yang kecil. Wave your hand. You are waving it through invisible gases. Coba kalian ayunkan tangan kalian. Kalian sedang mengayunkan tangan kalian melewati gas yang tidak terlihat. The air that you breathe is made up of different gases. Udara yang kalian hirup terbuat dari gas yang berbeda-beda. Most gases, but not all, are colorless and odorless. Kebanyakan gas, tidak semua ya,
Biasanya tidak berwarna dan juga tidak beraroma. Gases move to fill spaces. They can change their shape. Benda gas berpindah-pindah untuk memenuhi ruang. Mereka dapat mengubah bentuk mereka.